Kejanggalan dari adegan kasus Brigadir J dan Ibu Putri itu nggak ditahan, alasannya kemanusiaan. Mantap. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Yang udah nungguin, Bang, kenapa 2 hari nggak upload? Curiga ya? Curiga saya jadi kemarin gara-gara ngomongin Kuat Ma'ruf sama Ibu Putri ya? Ya, syukur Alhamdulillah saya masih hidup dan semoga kedepannya tetap hidup. Tidak ada kasus yang aneh-aneh ya. Loh. Jadi Let's Go mau bahas apa sekali ini? Nah, yang pertama nih Let's Go mau bahas Putri Chandrawati itu nggak ditahan ternyata guys. Lalu ada adegan kasus Brigadir J yang katanya Putri Chandrawati itu masih kekeh. Dia bilangnya ada kasus pelecehan. Mana kasus pelecehannya, woi? Lalu kesaksian Baradae yang bilang bahwa dia memang udah lama curiga sama si Kuat Ma'ruf yang punya hubungan spesial sama Ibu Putri Chandrawati. Tanpa basa-basi, let's go aja kita bahas langsung. Nah, jadi kemarin rekonstruksi kasus Brigadir J itu sudah dilakukan ya, dan di sini tuh banyak kejanggalan, terutama dari adegan-adegan yang ada gitu. Nah, pertama let's go mau bahas tentang Baradae yang nggak mau tuh satu frame sama Ferdy Sambo. Kenapa? Takut lah, Pak. Takutnya kan Baradae ini ada psikologisnya terganggu karena dipaksa untuk membunuh seseorang gitu. Yang harusnya dilindungi oleh Kak Seto dan Komnas HAM ini ya Baradae ini. Psikologisnya terganggu, bukan Ibu Putri nih. Yang selalu didampingi psikiater dan psikolog bilangnya kesehatan jiwa mentalnya terganggu. Ya ini memang benar. Apakah Ibu Putri halu? Ini nggak tahu ya. Jadi di sini Baradae ini dia nggak mau satu frame sama Ferdy Sambo ya. Takutnya kan misalnya, Pak, tolong saya jangan satu frame sama Pak Ferdy Sambo waktu syuting. Kayak syuting nih soalnya rame ya. Takutnya tiba-tiba ada dejavu, dia suruh saya tembak, semua orang nih saya tembak satu-satu. Nah, kan takutnya gitu. Jadinya si Baradae ini waktu syuting sama kejadiannya dengan Ferdy Sambo diperankan oleh peran pengganti. Nah, waktu take-nya Ferdy Sambo, Baradae juga diperankan oleh peran pengganti. Ya udah bener syuting ini. Syuting film Ferdy Sambo, tapi di sini kejanggalan tuh banyak yang terjadi ya, karena Baradae bilang ini nih beda ya kejadian yang sebenarnya. Karena posisi-posisi dari pemain-pemainnya nih agak beda sebenarnya nih, agak di sini gitu. Tapi menurut menurut versinya si Ferdy Sambo dan gengnya, nah itu kan ada Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, terus Bribka RR dan lain-lain itu mereka sedikit berbeda dengan keterangannya si Baradae. Pertanyaannya adalah kita harus percaya yang mana nih? Percaya kelompok dari Ferdy Sambo ini? Wah, yang di dalamnya ada penulis skrip Ferdy Sambo, ada ide cerita Putri Chandrawati, nah ada cameo Kuat Ma'ruf dan juga ada search talent Bribka RR. Nah, search talent karena Bribka RR nih yang memutuskan bahwa Baradae yang nembak. Baradae tolong panggil Brigadir Yosua ke atas. Nah, kan kayak search talent gitu. Dia udah pangkat lengkap buat syuting ya tuh. Sedangkan di sini ada Baradae seorang diri gitu yang kesaksiannya cuma dia seorang diri, nggak bisa ditanya mana-mana lagi karena kalau tanya ke kelompok yang sebelahnya jawab nggak tahu gitu. Mereka lebih kompak ya daripada Baradae-nya gitu. Jadi menurut Baradae banyak kejanggalan di reka adegan ini. Nah, kemudian ada reka adegan tentang pelecehan seksual ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini katanya bahwa si Brigadir J ini itu lagi duduk di bawah di lantai. Nah, Ibu Putri lagi tiduran gitu. Katanya terjadi pelecehan seksual di sini. Tapi di reka adegannya tuh nggak ada pelecehan seksual. Ini cuman duduk-dudukan aja ya. Ini Brigadir J itu duduk di lantai, Putri Chandrawatinya tiduran gitu. Ya, reka adegan pelecehan seksualnya di mana? Mungkin menurut Putri Chandrawati diliatin waktu lagi tidur itu adalah pelecehan seksual ya. Kenapa aku diliatin waktu lagi tidur? Tapi sepertinya dia menggerayangi aku melalui kekuatan chi-nya. Loh. Dan kekuatan aura-auranya. Loh. Apa ini dikirain dukun kali ya? Bisa menyentuh tanpa menyentuh gitu. Memangnya nih jindan atau gimana nih gitu? Ente kadang-kadang ente. Ibu Putri Chandrawati di sini reka adegannya tidak terlihat sama sekali pelecehan yang dilakukan. Cuman katanya ini ada pelecehan waktu di saat ini gitu. Nah, terutama Ibu Putri yang nggak ditahan. Ternyata, wah kaget nggak? Saya sih nggak. Nah, ada 3 alasan nih kenapa Ibu Putri Chandrawati itu nggak ditahan. Yang pertama adalah alasan kesehatan. Nah, psikologi mental kesehatan. Wah, ya ini benar. Ini kita sebagai manusia harus mempertimbangkan masalah kesehatan ya. Jadi kita nggak peduli sama nenek-nenek yang udah 90 tahun curi
kayu bakar langsung dihukum gitu. Kita nggak peduli dengan kesehatannya seperti apa. Mungkin nenek-neneknya walaupun umur 90 tahun tetap sehat. Lalu yang kedua ada sisi kemanusiaan gitu. Ya kita harus memanusiakan manusia ya. Apalagi Ibu Putri ini kan gara-gara kesehatannya terganggu, dia pengen diperlakukan seperti manusia, ya janganlah ditahan. Ya itu memang benar ya. Banyak juga orang-orang yang mendapatkan hal seperti ini. Contohnya duta sopan kita Rahel V-nya tidak ditahan juga. Alasannya toleransi dan sopan gitu. Mungkin Ibu Putri ini termasuk orang yang sopan kali ya. Dan dia orang yang paling manusia di antara manusia lainnya gitu. Sampai-sampai dia lupa memanusiakan orang lain atau memanusiakan manusia lain hingga bisa merebut nyawa manusia tersebut. Wow, kaget. Enggak sih, saya nggak kaget. Terus yang ketiga adalah dia punya balita. Wah, ini nih, memang benar. Kalau Ibu Putri yang di penjara, terus balitanya ini gimana? Ini siapa yang menjagain? Itu kan kasihan ya, lebih baik demi keamanan Ibu Putrinya kita bebaskan aja, tidak usah ditahan. Biarkan dia bersama balitanya hidup bahagia gitu, sejahtera gitu. Boleh Ibu Putri, asalkan Ibu Putri bisa Edo Tensei atau bisa menghidupkan kembali Brigadir Yosua yang telah meninggal ya. Dan terus meminta maaf kepada dirinya. Setelah itu baru boleh Ibu Putri nggak ditahan. Apakah itu hal yang mungkin? Ya tidak mungkin kan? Nah, tapi apakah Ibu Putri bisa tidak ditahan karena alasan balita? Saya rasa tidak mungkin. Tapi kok mungkin? Itu hanya terjadi di negeri dongeng. Kebetulan Indonesia adalah negeri dongeng. Lalalala. Jadi itu dia alasan-alasan kenapa Ibu Putri itu nggak ditahan ya. Ini memang ya semua terserah kepolisian lah. Itu kan polisi atau pengadilan yang menentukan ya apa mau ditahan atau enggak. Kita mah sebagai warga biasa cuman bisa kritik satu, terus memviralkan people power. Lalu juga bisa berdoa semoga ada keadilan untuk kita nanti. Mungkin kita melakukan tindakan kejahatan, apakah kita bisa dapat perlakuan yang sama sama Ibu Putri Chandrawati? Nah, who knows? You know what I mean, right? Lalu kemudian tentang si Kuat Ma'ruf nih. Nah, ternyata Diolipa pernah bilang kayak gini. Let's go tontonin ya. Kecurigaan dari Baradae terhadap Kuat Ma'ruf ini. Ternyata mereka nih udah dicurigain sama Baradae udah lama gitu. Kita kira Baradae itu curiganya sama Brigadir J. Ternyata Baradae mengaku sendiri sama Diolipa waktu mereka masih jadi sesi curhat ya, masih jadi kuasa hukumnya Baradae. Baradae itu udah curhat bahwa dia tuh udah curiga lama sama Kuat Ma'ruf sama Ibu Putri ini gitu. Di sini ada videonya kebetulan, ini yang diwawancara di Kompas, bukan di Kompas, di TV One gitu salah satunya. Di akhir bulan Agustus. Kita tonton aja. Ada cerita yang fakta. Ada cerita yang menduga, ada informasi yang menyebutkan bahwa ada peristiwa gendong-menggendong di situ yang kemudian dilihat sama Kuat. Nah, ini peristiwa gendong-menggendong, Let's Go udah pernah bahas kan. Nah, ceritanya bahwa si Kuat Ma'ruf ini melihat Brigadir Yosua yang menggendong atau membopong Ibu Putri ini sampai ke lantai 2. Nah, ternyata setelah Let's Go analisa dengan Ibu Putri ini yang bude, tahu bude nggak? Budenya situ gede, loh. Yang maksudnya yang panorama gitu, dan dengan ukuran tubuhnya Ibu Putri dan kita bandingkan dengan ukuran tubuh Brigadir Yosua, apakah Brigadir Yosua itu memungkinkan untuk membopong Ibu Putri ini ke lantai 2 gitu. Menurut Let's Go yang mungkin kurang lebih sedikit sama beratnya sama Brigadir Yosua, agak susah ya. Bukan, itu mungkin kebalikannya. Mungkin Yosua melihat si Putri digendong sama si Kuat kan begitu. Wah, jadi malah kebalikannya menurut Diolipa ini ya. Diolipa mengatakan, ini pernyataan Diolipa ya, tolong digaris bawahi teman-teman. Diolipa bilang mungkin ini kebalikannya, bahwa Yosua itu yang melihat si Kuat Ma'ruf dengan Ibu Putri itu yang bopong-bopongan. Kalau ini Let's Go setuju. Loh. Bukan setuju, maksudnya bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau dari ukuran Kuat Ma'ruf itu kan sedikit lebih besar mungkin. Perpaduan otot dan lemaknya itu menyatu, mungkin kemungkinan besar Kuat Ma'ruf ini bisa menggendong atau membopong Putri Chandrawati ini gitu. Kalau memang Kuat Ma'ruf yang diduga ya. Nah, kalau dugaannya Kuat Ma'ruf, Let's Go mengira itu kemungkinan bisa terjadi atau kuat lah Kuat Ma'ruf. Namanya aja kuat, masa nggak kuat? Lakukan aja ya, Putri digendong sama Kuat. Oh, dia bilang belak-belakan aja ya. Berarti dia udah tahu ceritanya nih atau ada data nih menurut Diolipa ya gitu. Ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Ya kan, daripada bunyi semua kan. Wah, ternyata gara-gara ketahuan Yosua, mereka ini berdua harus cepat menghilangkan nyawa Yosua. Ini sedikit masuk akal ya. Takutnya kan dilapor ke Sambo. Setelah dilapor ke Sambo ada bunyi-bunyi lainnya. Ini lumayan masuk akal sih menurut Let's Go. Karena kalau Ibu Putri yang cinta banget sama Yosua, dia tidak akan
berani menghilangkan nyawa Yosua. Kenapa? Karena Ibu Putri pasti akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan cinta Yosua, entah dengan itu uang atau dengan dinas-dinas ya. Nanti saya mau dinas keluar kota 5 hari, tolong Yosua kamu jagain saya selama 5 hari. Selama 5 hari kan bisa digodain gitu. Jika pantang menyerah lah gitu. Tapi kalau Yosua tahu kartu as seperti yang Let's Go bilang kemarin ya, Yosua ini tahu kartu as dari Ibu Putri, takutnya dilapor ke Sambo. Lah, ini bisa kebalik nih. Bisa jadi Kuat Ma'ruf yang ada di posisi Yosua. Dan apakah Ibu Putri tega melihat Kuat Ma'ruf yang berlutut ditembak sama Sambo? Mungkin nggak tega, makanya kalau Yosua yang mengalami hal seperti itu, Ibu Putri tega-tega aja. Tapi kalau Kuat Ma'ruf atau kekasih bayangannya ternyata diperlakukan, dijambak, serta ditembak sama Sambo, mungkin nggak tega. Jadi, apakah benar Kuat Ma'ruf yang menjadi kekasih bayangan dari Ibu Putri? Tolong Baradae diungkap lagi, atau Diolipa. Udah, makanya Putri teleponnya si Ricky suruh datang, nangis-nangis. Buat teleponnya si Sambo, nangis-nangis. Buat juga kasih tahu ke Daden. Dan kasih tahu tuh komporin tuh si Sambo kan gitu. Daden kan sama Sambo terus, Daden kan yang bersambo. Oke. Nah itu disampaikan tidak dalam BAP? Ya enggak, namanya kecurigaan kan nggak usah disampaikan. Oh, tapi ini semua tidak masuk ke dalam BAP. Karena ini semua adalah kecurigaan. Nah, berarti ini belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Sekali lagi, ini adalah kecurigaan dari si Baradae terkait dengan pernyataan Ibu Putri Chandrawati yang bilang dia dibopong sama Kuat Ma'ruf. Jadi ini masih 50-50, tapi kalau dari teorinya ya, Let's Go sedikit percaya untuk hal ini, untuk kasus ini gitu, yang dibilang oleh Diolipa ini gitu. Karena dengan Kuat Ma'ruf badannya yang lumayan gitu, bisa lah mengangkat Ibu Putri ya gitu. Kalau Pak Sambo ngangkat Ibu Putri ya bisa, mungkin 20 tahun lalu. Waktu masih pacaran gitu. Nah, tapi di sini Let's Go yang menjadi pertanyaan Let's Go ya. Ini dari kemarin sih Let's Go pengen tanya ya, bahwa menurut Let's Go mungkin Ferdy Sambo ini juga kena prank sama Ibu Putri ya. Kenapa? Karena Ferdy Sambo ini kan bukan orang bodoh menurut Let's Go ya. Dia adalah orang pintar, termasuk Kadif Propam gitu, dan memungkinkan banget bahwa tidak perlu mengotori tangannya untuk bisa menghilangkan nyawa Brigadir Yosua gitu. Nah, takutnya kan yang terjadi adalah bukan tindakan Sambo yang bodoh, tapi apa penyebab Sambo melakukan tindakan atau berani mengambil resiko tindakan yang bodoh? Kan itu penyebabnya, itu pertanyaan Let's Go. Kalau seorang Sambo ingin merencanakan pembunuhan ini atau menghilangkan nyawa Brigadir Yosua, dia akan punya 1001 cara, 1001 orang. Seharusnya Sambo ini sebagai polisi, kok ini kayak bego banget sih ini skripnya? Aku kalau polisi ya, aku dapat kasus kayak gini, aku bakal selidiki ini dan gampang ketahuan. Nah, tidak mungkin Sambo sebodoh itu untuk melakukan tindakan ini, kecuali dia kena prank. Nah, kena pranknya dari siapa? Kemungkinan besar dari istrinya sendiri gitu, yang salah satu ide cerita ya. Nah, mungkin istrinya sendiri yang mungkin mengancam atau apa, kamu harus menghabisi Yosua, kalau nggak kita cerai gitu. Mungkin Sambo sangat cintanya sama sang istri gitu. Dia tuh udah melakukan hal yang tidak baik dengan aku, pokoknya aku mau dia dihabisi sekarang juga atau besok, maksimal besok gitu. Tapi aku maunya di rumah aja gitu. Soalnya aku males kalau buat skrip di luar rumah, jauh, capek gitu, bisa jadi gitu. Jadi menurut Let's Go tuh sangat tidak mungkin Sambo sebodoh itu untuk membuat trik yang sedikit murahan ya. Tapi kalau si istrinya mungkin. Karena istrinya tidak berpengalaman di bidang hukum ya itu, atau TKP gitu. Nah, jadi yang perlu ditanya sih, apakah memang Sambo ini terkena prank se-Indonesia apa gimana nih gitu. Jadi itu dia singkat aja tentang kasus Brigadir J yang kali ini. Nah, apakah menurut kalian masuk nggak nih teorinya bahwa Kuat Ma'ruf ternyata yang membopong Ibu Putri sampai ke atas gitu? Kita kesampingkan fisik dan wajahnya ya, walaupun lebih kurang daripada Brigadir J, tapi kemungkinan dia bisa mengangkat Ibu Putri, membopong sampai lantai 2 gitu. Brigadir Yosua ini tereliminasi. Yosua, saya tidak suka sama kamu karena kamu nggak bisa bopong saya sampai ke lantai 2. Kuat Ma'ruf, walaupun kamu cuma supir dan mukamu itu seperti bajai-bajuri, tapi kamu bisa membopong saya sampai ke lantai atas. Lah, ini nilai plus dari Kuat Ma'ruf ya gitu. Jadi itu dia yang saya kasih. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Let's Go masih berharap dengan kasus ini tuh polisi ya adil lah Pak gitu. Jadi kita sebagai warga miskin dan warga biasa yang tidak ada privilege uang dan tidak ada privilege kekuasaan, mendengar Ibu Putri tidak ditahan karena alas-alasan 3 tadi,
punya balita kemanusiaan serta kesehatan mental gitu. Kita kan anjir, iri juga ya gitu. Sebel juga tuh. Privilege-nya terlalu besar gitu. Apalagi dia udah membunuh loh. Ini bukan maling ayam atau maling kayu atau apa maling coklat di Alfamart, bukan. Ini membunuh orang dan direncanakan gitu. Bunuhnya polisi lagi. Itu kan membuat kita ragu akan keadilan di negeri ini. Semoga keraguan kita bisa dijawab dan dibuktikan oleh pengadilan dan juga kepolisian untuk bisa memberikan hukuman yang seadil-adilnya gitu. Jadi thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video tutorial. Memiliki tapi tetap sopan.